Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwiki Yuda Pramana dari D3 Arsitektur Bangunan Gedung, Angkatan 19, NPM-nya 1905081014. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Fisika Bangunan yang berjudul Rekomendasi Desain Rumah Tinggal berdasarkan pengamatan sebelumnya. Begitu. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama di sini dilakukan perubahan pada ruang tamu. Apa sih yang dilakukan perubahan pada ruang tamu ini? Pada ruang tamu dilakukan perubahan pada jendela. Jendela yang tadinya adalah jendela kaca mati atau tidak bisa dibuka begitu, diubah dengan jendela kaca yang bisa dibuka dan diperbanyak lubang ventilasinya. Bisa dilihat di sini. Di sini ditambahkan ventilasi yang cukup banyak. Terkait perubahan ini dilakukan agar pencahayaan yang masuk memadai dan sirkulasi udara semakin baik. Begitu tujuannya. Oke, pada teras rumah ini dilakukan perubahan yang cukup banyak. Antara lain pemasangan kanopi solar flat agar bangunan dapat menerima pencahayaan yang baik dan nilai tambah dari solar flat ini sendiri itu eh, ketika cahaya masuk itu tidak terlalu panas begitu. Pemasangan ini ditunjukkan agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dengan memadai. Lalu ditambahkan beberapa vegetasi yang diharapkan menjadi peredam suara bisingnya jalan. Gitu. Lanjut dengan kamar utama. Dari kamar utama ini dilakukan pemasangan jendela sekaligus ventilasinya yang tadinya pada kamar utama ini uh, cuma ada ventilasi yang berupa paralon 4 inch diganti dengan jendela yang bisa dibuka. Ini diharapkan dapat menjadi jalur masuknya angin atau jalur keluarnya angin dan sirkulasi pun berjalan dengan baik. Nah, untuk di ruang keluarga ini tidak terlalu banyak perubahan. Pada ruang keluarga ini sendiri jendela yang tadi jendela mati hampir sama dengan ruang tamu tadi diganti dengan jendela yang dapat dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dan dilakukan penambahan ventilasi kayu agar sirkulasi penghawaan dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk kamar 3 sendiri ini sesuai dengan pengamatan kamar 3 ini sendiri itu terbilang sirkulasinya kurang baik. Karena apa? Ketika kita berada di ruangan ini itu terasa pengap gitu. Pada kamar 3 ini juga dari pengamatan sebelumnya diketahui bahwa pencahayaan kurang memadai, sirkulasi kurang baik dan memiliki kelembapan yang tinggi. Maka dari itu dilakukan pemasangan jendela agar sirkulasi dan cahaya matahari dapat masuk dengan baik. Nah, ini terus ada gudang. Gudang ini dilakukan perubahan pada jendela yang sebelumnya jendela dengan kaca mati diganti dengan jendela kaca yang bisa dibuka agar sirkulasi menjadi lebih baik. Jadi kaca mati itu ada 3 tempat. Yang pertama di gudang, yang kedua ada di ruang keluarga, yang ketiga itu ada di ruang tamu. Yang di gudang ini diganti juga agar sirkulasinya baik. Lalu dilakukan penambahan boven kayu. Bisa dilihat di sini ada boven kayu itu sebagai penunjang sirkulasi anginnya. Terus ada kamar mandi. Kamar mandi ini dilakukan perubahan pada roster menjadi boven kayu agar sirkulasi dan pencahayaan pada kamar mandi ini menjadi lebih baik begitu. Pencahayaan juga masuk agar sebagai penghematan listrik ya. Dan ditambahkan penghawaan buatan berupa X-house pada plafon kamar mandi agar kamar mandi sirkulasi menjadi lebih baik, agar sirkulasinya tidak pengap begitu ya. Yang terakhir bisa ditarik kesimpulan
Yang pertama itu dilakukannya perubahan pada sisi rumah mengikuti pengamatan bunyi, penghawaan, dan pencahayaan agar rumah menjadi nyaman secara thermal, kelembapan maupun suara. Untuk poin keduanya itu perubahan yang dampaknya paling terasa itu pada kamar kamar 3, karena sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya ketika kita berada di ruangan tersebut kita akan merasa panas dan pengap gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.